Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak boarding kelas 11. Kita melanjutkan materi tutor kita. Ini sudah pertemuan kita yang ketiga ya. Terima kasih atas tugasnya, kalian hebat-hebat. Dan terima kasih atas keaktifannya, pasti saya nilai. Tapi untuk nilai hanya saya catat sebagai keaktifan deh. Nanti dia bentuknya poin. Jadi poinnya plus gitu. Nanti saya tambahkan di akhir, saya totalkan dengan nilai akhir kalian ujian di akhir semester. Biasanya nanti dapat rapot, yaitu nanti nilai keaktifan saya tulis di sana. Mau kalian menjawab benar atau salah, tetap ada poinnya ya. Poinnya skala interval, jadi keaktifan kalian sangat saya harapkan. Hari ini saya mau bahas soal Cambridge Assessment. Nah, ternyata soal Cambridge itu materinya sama kayak yang kalian pelajari di materi pagi. Jadi ini saya ambil yang kemarin misalkan aritmetik gitu ya, aritmetik. Nah ini juga yang berkaitan terhadap aritmetik, perhitungan-perhitungan. Nah yang pertama yaitu materi barisan dan deret. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga, dan itu suku ke dari geometri, barisan geometri, adalah juga suku pertama, suku keempat, dan suku keenam dari barisan aritmetik. Jumlah deret tak hingganya adalah 12. Temukan suku pertama dari deret geometri tersebut. Jadi kita ingat-ingat dulu, kalau barisan dan deret aritmatika, rumusnya UN sama dengan A plus N-1 B, dengan A sama dengan U1, B itu suku yang saling berhadapan atau beda selisih gitu ya, kayak U2 kurangi U1, U3 kurangi U2 gitu. Pokoknya selisih yang gede kurangi sampingnya pas gitu ya. Untuk UT atau suku tengah, yaitu setengah dikali A plus UN. Atau U1 ditambah UN per 2. Kan tadi A sama U1 sama. Nah, untuk mencari T-nya sendiri yaitu N plus 1 per 2. SN yaitu jumlah suku. Jadi setengah N dalam kurung A plus UN atau setengah N dalam kurung 2A plus N min 1 B. Dengan UN sama dengan SN min SN min 1. Sebenarnya ini rumus berguna semua untuk soal-soal barisan deret aritmatika. Tapi nanti untuk soal yang tadi kita cuma butuh bentuk UN-nya saja ya. Karena tadi kan yang kita diketahui kan suku ke gitu ya. Maka yang aritmatika ini kita hanya butuh yang rumus UN. Tapi untuk yang lain tergantung soalnya ya. Sebenarnya ini semuanya berguna. Jadi perlu kalian tulis rangkumannya. Selanjutnya, untuk geometri sendiri, sama yang kita butuhkan UN-nya. UN sama dengan A pangkat R N-1. Dan deret geometri tak hingga. Kan tadi ada yang infinity nih. Infinity itu artinya tak hingga ya. Nah, di sini berarti kita gunakan rumus yang ini. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Mari kita jawab. Agak panjang sih ya. Ya karena emang soal Cambridge ya. Untuk nomor 1, diketahui U1 sama dengan U1 ya. Ini U1 geo sama dengan U1 arit. Berarti A-nya sama dengan A, karena U1 di geo sama di aritmatika sama aja. Kemudian, U2 geo, U2 tadi kan UN kan AR, pangkat N-1 ya. N-1 kalau suku kedua, berarti kan AR 2-1 itu 1, tidak perlu ditulis. Jadi AR sama dengan UN-nya aritmatika kan A plus N-1B. Tadi soalnya U4 berarti N-nya jadi 4, 4 min 1 berarti 3B. Maka di sini jadi 3B. Untuk U3 analog dengan rumus yang tadi, maka AR kuadrat sama dengan A plus 5B. Ini yang diketahui pertama. Yang diketahui kedua, bahwa jumlah tak hingganya, S tak hingganya 12, saya masukkan ke rumus A per 1 min R sama dengan 12.
A-nya sama dengan 12 dalam kurung 1 min R. Jadi 1 min R-nya pindah ruas ke sini, jadi perkalian. Gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, saya eliminasi aja buat menentukan nilai B-nya. Kalau saya eliminasi, tinggal saya kurangkan saja ya. Ini jadi 2B karena ini hilang. Nah, yang ini tidak bisa dikurangkan ya. Tetap saya tulis AR kuadrat min AR. Sama-sama punya AR. AR-nya saya keluarkan, ini tinggal R-nya 1. Yang ini AR udah saya keluarkan, tinggal angka 1. Kan kalau misalkan saya kalikan kan AR kali R itu AR kuadrat. AR kali 1 itu AR gitu. Selanjutnya, kita tadi punya bentuk yang ini ya. Kalau 1 min R berarti kan bisa jadi A per 12. Itu kalau 1 min R. Nah ini soalnya R min 1, berarti kan dibalik ya. Kita bisa membalik, tapi posisinya yang sini dikali negatif gitu. Maka ini jadi min plus. Atau min 1 plus R-nya sama dengan min A per 12. Maka ini saya tuliskan min A per 12. Saya kalikan jadi A kuadrat min A kuadrat R per 24 dari mana? Nah, 2 yang sini ikut ke bawah nih. Di bawah. Maka 2 kali 12 sama dengan 24. Selanjutnya, nomor 4. Saya pakai yang ini aja ya, yang lebih kecil aja, yang 3B. Sebenarnya pakai 5B juga bisa. AR sama dengan A plus 3B, dengan B-nya saya ganti ini, saya coret 3 sama 24 jadi 8, A-nya juga saya bisa coret, A-nya. A saya coret tinggal R, A saya coret tinggal 1, A-nya saya coret 1 tinggal A, R per 8. Terus, biar mudah, semuanya saya kali dengan 8. Maka jadi 8R sama dengan 8 min AR. Terus, A-nya saya ganti sama ini. A-nya saya ganti itu, A yang di sini. Jadi 12 dalam kurung 1 min R, R-nya saya masukkan di belakang ya. Terus tinggal saya kalikan. Saya pindah ruas, 8R-nya pindah sini jadi min 8R. Ya kan? Min 8R sama min 12R jadi min 20R. Kemudian saya bagi semuanya dengan 4. Maka 3R kuadrat min 5R plus 2 sama dengan 0. Saya faktorkan. Kalau infinity, R-nya, rasionya yang diambil yang pecahan. Berarti ini tidak memenuhi. Yang kita pakai R-nya sama dengan 2 per 3. Ini sebenarnya tadi mau saya buat ini yang 5 gitu ya. Memfaktorkan itu 5. Tapi karena saya perpanjang aja, nah ini makanya keliru, harusnya 5. Harusnya tetap oke. Nah, karena dapat R-nya 2 per 3, berarti kita masukkan aja ke sini. Ini tadi dimanfaatkan banyak banget ya. 1, 2, 3 yang ini yang untuk menjawab soal. Saya masukkan ternyata ketemu A-nya sama dengan 4. Selanjutnya yaitu pemfaktoran. Masih ingat ya pemfaktoran? Nah, kalau 14 sama 9, saya faktornya susah nih. 9 itu kan perkaliannya tinggal 9 kali 1. 3 kali 3 ya kan? Nah, padahal ini kalau dijumlah nggak bisa jadi min 14. Maka kita membutuhkan rumus ABC. Rumus ABC yaitu min C plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimana kita, lah ini buat apa? Nah, bentar. Soal ini kita membutuhkan ada tipe bentuk akar dalam akar juga nih. Nah, kalau misal kita ketemu bentuk seperti ini perkalian ya. Jadi akar panjang A plus B ditambah 2 akar A kali B, itu jadi akar A plus akar B. Nah, kalau dia pengurangan, nanti jadi akar A min akar B dengan A-nya lebih dari sama dengan B.
Nah, lihat ini. Soal yang tadi ya, kita punya bentuk ini. Ternyata bisa kita faktorkan jadi bentuk yang ini. Nah, ini tuh namanya akar-akarnya. Tapi kalau susah nyarinya, kita pakai rumus A, B, C yang tadi. Maka kita peroleh B-nya itu yang depannya X min 14. Ini kan A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 14, C-nya 9. Saya masukkan ke rumus yang tadi, yang ini, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Hasilnya seperti ini. 160 itu 16 dikali 10. Nah, 16-nya saya keluarkan ya. Saya keluarkan jadi 4. Akar 16 kan 4 toh? Berarti 4 akar 10. Saya bagi 2 masing-masing. Jadi 7 plus minus 2 akar 10. Nah, disinilah bentuknya kan plus minus. Kita pisah. Jadi alfanya 7 plus 2 akar 10. B-nya 7 min 2 akar 10. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hasil dari perkaliannya ini. Nah, ini kalau saya kalikan jadi bentuknya seperti ini. X kuadrat min akar alfa ditambah akar beta X plus akar A kali akar B. Nah, ini kan kita dapat A-nya ini sama ini. Kita akarkan dulu. Kalau akar A berarti ini semua kita akar ya. Barulah kita manfaatkan rumus yang ini tadi. Kita buat jadi A plus B, yang sini A kali B. Lihat, kalau 7 saya pecah jadi 5 plus 2, apakah 5 kali 2 adalah 10? Betul ya? Maka kalau sudah memenuhi bentuk rumus yang ini, ditambah yang sini dikali dengan angka yang serupa, sama 5 plus 2 sama 5 kali 2, maka akar alfanya jadi akar 5 plus akar 2. Analog, karena beda plus sama min, berarti sininya yang pengurangan, gitu toh. Nah, selanjutnya kita jawab yang ini. Akar alfa ditambah akar beta, berarti ini tinggal saya jumlah aja. Akar 5 ditambah akar 5, 2 akar 5. Akar 2 ditambah min akar 2 hilang, berarti ini harusnya 2 akar 5 ya, yang tengah ya. Nah, di sini nggak ada nih 2 akar 5, dan otomatis D, E, F itu keliru. Kenapa? Karena di sini nggak ada akar. Terus, 2-nya kita masukkan ke dalam akar. Nah, 2 kalau masuk akar itu jadi 4. Kali 5, maka hasilnya akar 20. Jawabannya yang C. Ini adalah eksponen. Pelajaran kalian kelas 10 ya. Mengingat dulu, kalau perkalian, eksponen itu pangkat dijumlah. Kalau perkalian, pangkat dijumlah. Oke? Kalau pembagian, pangkat dikurang. Kalau ada seper A, itu sepernya hilang, jadi pangkatnya negatif. Kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Sama ini. Nah, kalau ada perkalian di dalam kurung yang punya satu pangkat, artinya masing-masing punya pangkat yang di kurung itu. Berarti A pangkat M kali B pangkat M gitu ya. Sama pembagian juga A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, untuk soal yang ini kita kerjakan dulu. Basisnya kita buat sama dulu ya. 2. Berarti 8 itu 2 pangkat berapa toh? Oh, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, di sini udah sama nih. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 3. Artinya, X-nya sama dengan Y plus 3. Kita pindah ruas, berarti X min Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya yang ini, 4 pangkat X plus 1 sama dengan 16 pangkat Y plus 1 per 8 pangkat Y plus 3. Nah, di sini kita cari basisnya. Kalau 4 pangkat, padahal 8 itu nggak bisa 4 pangkat, maka kita buat jadi 2 pangkat. 4 itu 2 pangkat 2, 16 itu 2 pangkat 4, 8 itu 2 pangkat 3. Terus kita kalikan jadi 2X plus 2, 4Y plus 4. Nah, ini pembagian. Ingat ya. Tadi kalau pembagian, pangkatnya jadi pengurangan. Makanya ini jadi berkurang. Min 3 kali Y, 3Y. 3 kali 3 min 9. Gitu. Nah, 4Y kurangi 3Y itu Y. 4 min 9 itu min 5. Di sini kita punya ini 2 sama 2-nya bisa dicoret.
2X plus 2 sama dengan Y min 5. Terus kita pindah Y-nya jadi 2X min Y sama dengan min 2-nya pindah jadi min 7. Ketemu bentuk ini sama ini, otomatis kita eliminasi ya. 2X min Y sama dengan min 7. X min Y sama dengan 3. Kalau tandanya sama, kita kurangkan ya, jangan ditambah. Kurangkan. 2X kurang X. Min 7 min 3 min 10. Terus saya masukkan ke sini aja ya. Jadi X min Y, berarti min 10 kurang Y sama dengan 3. Maka min 10 min 3 sama dengan Y. Y-nya min 13. Soalnya adalah X ditambah Y. Berarti min 10 ditambah min 13 sama dengan min 2. 3. Ini untuk pembahasan soal-soal Cambridge. Untuk hari ini yang dibahas 3 sebab ini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan japrinya ke aja ya. Terus sama seperti kemarin, saya beri latihan soal, silahkan dicoba. Terus saya beri tempat untuk mengumpulkan latihan soalnya. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.